Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Wahyu dari jurusan Profesi Akuntansi Universitas Trisakti. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai akuisisi. Jadi, dalam manajemen keuangan lanjutan itu ada materi mengenai akuisisi. Jadi, saya akan bahas materi tersebut. Nah, pembahasannya itu akan menjelaskan mengenai konsep dasar, tujuan strategis, hingga implikasi keuangan dan akuntansi yang terkait dengan penggabungan usaha. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari akuisisi. Jadi, akuisisi itu adalah proses pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya, itu berupa saham ataupun asetnya. Nah, setelah diakuisisi, perusahaan yang diambil ini akan tetap ada, tapi dikendalikan oleh perusahaan pengakuisisi. Nah, dari akuisisi ini itu ada tujuan juga. Tujuan dari akuisisi sebuah perusahaan yaitu yang pertama tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan strategi baru. Kemudian memperluas pasar dan lini produk atau diversifikasi, kemudian percepat pertumbuhan perusahaan, kemudian menciptakan teknologi, sumber daya, dan keunggulan baru, serta yang terakhir tujuannya adalah untuk mengurangi pesaing di industri. Nah, dari sini kita juga akan membahas mengenai jenis akuisisi. Jadi jenis akuisisi itu ada 3. Yang pertama horizontal, kedua vertikal, kemudian yang ketiga konglomerat. Nah, horizontal ini adalah antara perusahaan sejenis. Kemudian yang vertikal itu antara perusahaan dalam rantai pasok. Kemudian dari yang konglomerat ini antara perusahaan yang berbeda di bidang usaha. Kemudian tahapan utama dalam mengakuisisi perusahaan itu yang pertama menentukan strategi dan target akuisisinya. Kemudian melakukan analisis dan penilaian seperti due diligence, kemudian menentukan harga dan cara pembiayaannya, kemudian negosiasi dan persetujuan, serta integrasi pasca akuisisi. Nah, dalam aspek keuangan dan akuntansi, penilaian ini akan dibagi ke beberapa metode. Yang pertama menggunakan metode DCF, kemudian perbandingan atau transaksi sejenis. Jadi ada 3 metode. Nah, jika harga akuisisi itu lebih besar nilai wajar aset bersih, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill. Itu aspek dalam akuntansinya berdasarkan PSAK nomor 22. Nah, tantangan akuisisi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu harganya itu bisa terlalu tinggi, kesulitan integrasi sistem dan budaya. Kemudian yang terakhir itu risiko keuangan meningkat jika menggunakan utang besar. Nah, dari materi mengenai akuisisi ini dapat disimpulkan bahwa akuisisi itu adalah strategi pertumbuhan eksternal untuk memperkuat posisi bisnis dan menciptakan nilai tambah. Namun keberhasilannya bergantung pada perencanaan, analisis keuangan, dan integrasi yang efektif. Nah, sekian untuk pembahasan materi mengenai akuisisi ini. Terima kasih.